Shalom saudara, salam jumpa bersama saya Henry Simamora dalam kuliah perdana kita auditing. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita lihat definisi auditing. The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses sistematis pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai peristiwa dan tindakan ekonomik untuk memastikan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Definisi alternatif lain mengenai auditing dapat kita lihat dari Alvin Arens, Randy Elder, dan Mark Beasley yang mengatakan bahwa auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi guna menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Sebagaimana diindikasikan oleh definisi di atas, auditing mencakup sebuah proses investigatif maupun sebuah proses pelaporan. Investigasi melibatkan pengumpulan dan pengevaluasian bukti sebagai sebuah basis untuk penentuan apakah asersi-asersi yang dibuat di sebuah laporan keuangan perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, pelaporan melibatkan pengkomunikasian sebuah evaluasi atau pendapat dalam laporan auditor kepada pemakai-pemakai yang berkepentingan. Tujuan audit bukanlah untuk memberikan informasi tambahan. Audit dimaksudkan untuk memungkinkan pemakai laporan keuangan lebih bergantung pada informasi laporan keuangan yang sudah disusun oleh pihak lain. Laporan keuangan, financial statements, adalah representasi terstruktur dari informasi keuangan historis, termasuk catatan terkait yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomik dan kewajiban sebuah entitas pada suatu waktu atau perubahannya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan, Financial Reporting Framework, adalah seperangkat kriteria yang digunakan untuk menentukan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan semua pos material yang tersaji dalam laporan keuangan. Yang terkait dengan definisi auditing meliputi proses sistematis, pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara objektif, asersi-asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomik historis, skeptisisme profesional, level atau taraf hubungan antara asersi-asersi dengan kriteria yang ditetapkan, pengkomunikasian hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Semuanya ini akan dibahas secara lebih rinci. Yang terkait dengan definisi auditing yang pertama adalah proses sistematis. Rasa sistematis mengindikasikan bahwa wajib ada pendekatan yang terencana dengan baik dan cermat untuk melaksanakan sebuah audit. Perencanaan itu melibatkan pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara objektif. Sebagai proses sistematis, auditing merupakan pendekatan yang logis, bertujuan, dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Dalam melakukan audit, auditor wajib mengikuti standar yang disebut standar-standar auditing yang berlaku umum atau Generally Accepted Auditing Standards (GAS). Di Indonesia, dalam menyelenggarakan perikatan audit sudah menjadi keharusan
bagi kantor akuntan publik atau auditor independen untuk mengikuti standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Yang terkait dengan definisi auditing yang kedua adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara objektif. Auditing melibatkan pengumpulan bukti. Frasa pengumpulan dan pengevaluasian bukti menegaskan bahwa auditing merupakan proses investigatif. Bukti audit evidence, ialah informasi yang akan dipakai oleh auditor untuk menentukan apakah asersi-asersi yang sedang diaudit disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bukti audit dapat mengambil berbagai bentuk seperti pemeriksaan dokumen, pengamatan atau observasi oleh auditor, dan konfirmasi saldo dari pihak ketiga. Contoh, dalam audit laporan keuangan, bukti level kesesuaian antara asersi-asersi dengan laporan keuangan entitas dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri atas data akuntansi utama seperti jurnal dan buku besar, general ledger, serta informasi yang menguatkan, misalnya faktur, cek, dan informasi yang diperoleh melalui permintaan keterangan, pengamatan, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi kepada pelanggan. Dengan mengambil contoh pada persediaan, auditor dapat mencermati kontrak pembelian persediaan atau faktor pemasok guna memastikan bahwa perusahaan memiliki persediaan, mengamati penghitungan persediaan yang dilakukan oleh klien untuk menentukan apakah persediaan itu memang ada, dan menghitung ulang buku pembantu persediaan, inventory subsidiary ledger, dalam upaya memastikan akurasi matematis nilai rupiah persediaan yang dilaporkan oleh entitas di neraca. Definisi auditing menentukan bahwa proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti selayaknya dilakukan secara objektif. Objektivitas proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti sepatutnya dibedakan dari objektivitas bukti itu sendiri. Objektivitas bukti audit merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kegunaan bukti dalam mencapai tujuan pengumpulan bukti. Sedangkan objektivitas proses adalah kemampuan auditor untuk mempertahankan sikap bebas atau tidak memihak dalam memilih dan mengevaluasi bukti audit. Sikap tidak memihak menjadi bagian dari konsep independensi auditor. Yang terkait dengan definisi auditing yang ketiga adalah asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomik. Bukti yang dikumpulkan oleh auditor sudah barang tentu harus bertautan dengan asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomik. Kata asersi bermakna khusus dalam auditing. Asersi atau assertion ialah representasi atau pernyataan oleh manajemen tentang peristiwa atau tindakan ekonomik entitas. Ada 5 asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Contohnya, apakah semua aset dan ekuitas di neraca ada, dan atau apakah semua transaksi yang disajikan di laporan laba rugi terjadi. Yang kedua, asersi kelengkapan. Contohnya, apakah ada aset, ekuitas, atau transaksi yang dihilangkan dari laporan keuangan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban. Contohnya,
apakah aset yang tertera di neraca dimiliki oleh entitas, dan apakah kewajiban entitas dilaporkan pada tanggal neraca. Yang keempat, asersi penilaian atau alokasi. Contohnya, apakah aset atau ekuitas dinilai secara benar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sudah dialokasikan secara wajar di antara neraca dan laporan laba rugi. Yang terakhir, asersi penyajian dan pengungkapan. Contohnya, apakah klasifikasi seperti aset dan kewajiban lancar dan tetap, beban, dan pendapatan operasi maupun non-operasi disajikan secara benar dalam laporan keuangan, dan apakah pengungkapan catatan atas laporan keuangan adalah memadai untuk laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Asersi-asersi di atas terrefleksi dalam komponen catatan dan sistem laporan keuangan. Contoh, tatkala menunaikan audit laporan keuangan, auditor independen disodori informasi keuangan dan laporan keuangan oleh klien atau teraudit. Laporan keuangan itu merupakan asersi-asersi teraudit perihal tindakan dan peristiwa ekonomik, serta meliputi tidak hanya laporan keuangan saja, tetapi juga sistem akuntansi maupun proses akuntansi. Sebagai ilustrasi, laporan laba rugi yang mencantumkan penjualan sebesar 500 juta menunjukkan beberapa asersi tentang penjualan, termasuk diantaranya adalah 1. Penjualan yang tercatat adalah untuk pengiriman barang yang benar-benar dilakukan kepada para pelanggan. Yang kedua, semua transaksi penjualan yang terjadi sudah dicatat. Yang ketiga, penjualan yang tercatat hanya menunjukkan transaksi penjualan semata, tidak mencakup sebagai contoh pengiriman barang konsinyasi. Yang keempat, penjualan sudah dicatat dan ditagih secara benar. Yang terakhir, penjualan dicatat dalam upaya menghasilkan penyajian dan pengungkapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Asersi-asersi di atas dibuat oleh penyusun laporan keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan, dan dikomunikasikan kepada pembaca laporan. Sedangkan asersi auditor disajikan melalui komunikasi auditor kepada pembaca laporan keuangan dalam bentuk laporan auditor. Setelah pengakuan-pengakuan asersi-asersi oleh manajemen, auditor dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti audit untuk menguji validitas atau kesahihannya. Contoh, untuk menguji asersi bahwa penjualan yang tercatat adalah untuk pengiriman yang benar-benar dilakukan kepada pelanggan, auditor dapat memeriksa dokumen pengiriman barang. Kenyataan bahwa pokok persoalan dalam auditing adalah informasi perihal tindakan dan peristiwa ekonomik mengindikasikan bahwa asersi harus terkuantifikasi supaya dapat diaudit. Biaya konstruksi bangunan dan banyaknya saham yang beredar dapat dikuantifikasi. Namun moral kerja karyawan tidak terkuantifikasi. Informasi yang terkuantifikasi pada umumnya terverifikasi. Dengan sendirinya, informasi yang tidak terkuantifikasi tentulah tidak terverifikasi, sehingga tidak teraudit. Informasi dapat diverifikasi manakala informasi itu memberikan hasil yang secara substansial sama dengan ukuran independen yang menerapkan metode pengukuran yang sama. Yang terkait dengan definisi auditing yang keempat adalah
Skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang meliputi pikiran yang mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kecurangan atau kesalahan, dan suatu penilaian kritis terhadap bukti audit. Pada dasarnya, dalam mempertimbangkan risiko salah saji material dari berbagai kesalahan dan ketidakberesan, kejujuran bukanlah yang menjadi pokok persoalan. Alih-alih, pokok persoalannya adalah bahwa sebuah audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan suatu sikap skeptisisme profesional. Seorang auditor haruslah bertanggung jawab untuk tidak menerima begitu saja asersi-asersi manajemen tanpa adanya bukti-bukti pendukung. Auditor harus meminta manajemen membuktikan setiap asersi yang relevan dengan bukti dokumenter. Sebuah benturan kepentingan potensial senantiasa mencuat antara auditor dan manajemen perusahaan yang tengah diaudit. Konflik potensial ini muncul karena manajemen ingin menyajikan perusahaan dalam gambaran sebaik mungkin, sedangkan auditor independen harus memastikan bahwa informasi kondisi keuangan perusahaan disajikan secara wajar. Setelah mengenali konflik potensial ini, auditor haruslah profesional dalam hubungannya dengan manajemen, tidak bermusuhan ataupun konfrontasional. Sungguh pun demikian, dengan mengetahui bahwa sebuah konflik kepentingan potensial senantiasa ada menyebabkan auditor melakukan prosedur untuk mencari kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Faktor-faktor yang memicu skeptisisme. Banyak faktor mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional yang diperlihatkan oleh auditor dan tim perikatan audit, yang meliputi 1. Sikap pribadi dan nilai-nilai etis. 2. Tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman, dan kompetensi secara keseluruhan. 3. Tindakan-tindakan pimpinan perusahaan dan rekan perikatan audit. Yang keempat, budaya, insentif, dan lingkungan bisnis dari kantor akuntan publik. Lalu bagaimana auditor menerapkan skeptisisme profesional? Auditor cenderung menerapkan skeptisisme profesional pada berbagai tahap dalam penerimaan klien dan di berbagai tahapan selama proses audit, sebagaimana diuraikan berikut ini. Yang pertama, ketika menilai penerimaan perikatan. Pada tahap ini, auditor harus mempertimbangkan apakah manajemen klien bertindak dengan integritas dan apakah ada hal-hal yang dapat berdampak, dan apakah auditor mampu bertindak dengan skeptisisme profesional sekiranya mereka menerima perikatan audit seperti ancaman etika terhadap objektivitas. Yang kedua, pada saat melakukan prosedur penaksiran. Auditor harus skeptis ketika melakukan prosedur penaksiran risiko pada tahap perencanaan audit. Contoh, ketika membahas hasil prosedur analitis dengan manajemen, auditor tidak boleh menerima penjelasan manajemen pada nilai nominal belaka. Auditor harus mendapatkan bukti yang menguatkan untuk penjelasan yang diberikan oleh manajemen. Sekiranya seorang auditor independen menyimpulkan selama dalam tahap perencanaan bahwa ada risiko signifikan
dari salah saji material, maka strategi audit haruslah diubah dengan perencanaan prosedur yang lebih tepat dan penempatan staf-staf audit yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, ketika memperoleh bukti audit, auditor harus siap untuk menantang manajemen, terutama pada hal-hal yang kompleks dan subjektif, dan hal-hal yang membutuhkan tingkat penilaian yang harus dilaksanakan oleh manajemen. Keandalan dan kecukupan bukti harus dipertimbangkan, terutama di mana ada risiko penipuan atau kecurangan. Mungkin juga ada masalah khusus yang timbul selama audit yang berdampak pada skeptisisme profesional. Misalnya, sekiranya manajemen menolak permintaan auditor untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga. Yang keempat, pada waktu mengevaluasi bukti audit, auditor harus secara kritis menilai bukti audit dan waspada terhadap bukti kontradiktif yang dapat merusak kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh. Auditor juga harus menerapkan skeptisisme profesional tatkala membentuk opini auditor dengan mempertimbangkan kecukupan keseluruhan bukti untuk mendukung opini audit dan dengan mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan penyajian wajar dari transaksi dan peristiwa yang mendasarinya. Pada akhirnya, penerapan skeptisisme profesional akan mengurangi risiko deteksi karena meningkatkan efektivitas prosedur audit yang diterapkan dan mengurangi kemungkinan bahwa auditor akan mencapai kesimpulan yang keliru ketika mengevaluasi hasil prosedur audit. Skeptisisme profesional akan mengarahkan auditor kepada penyelidikan yang tepat seputar setiap petunjuk kemungkinan kecurangan yang terjadi. Auditor harus mengumpulkan bukti yang diperlukan, menyingkap semua implikasi bukti audit, dan kemudian mencapai konklusi yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek lain dari audit di mana skeptisisme profesional mungkin penting. Beberapa bidang audit tertentu memerlukan penerapan skeptisisme profesional. Hal ini biasanya berhubungan dengan bidang audit yang kompleks, subjektif, atau sangat membutuhkan pertimbangan profesional sebagaimana dalam bidang berikut. Yang pertama menyangkut estimasi akuntansi. Hal ini dapat mencakup estimasi akuntansi nilai wajar, penggunaan asumsi yang signifikan oleh manajemen dalam membuat estimasi akuntansi, dan telaah penilaian dan keputusan yang digunakan oleh manajemen untuk bias manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Yang kedua, kesinambungan usaha. Auditor harus meninjau penilaian manajemen terhadap kelangsungan usaha atau kesinambungan usaha dan apakah rencana-rencana manajemen layak. Hal ini menjadi sangat penting manakala ada keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas klien dalam melanjutkan usahanya. Yang ketiga, hubungan dan pengungkapan pihak terkait. Auditor boleh jadi sulit untuk mendapatkan informasi tentang pihak terkait karena informasi semacam ini mungkin hanya terbatas pada manajemen. Sehingga auditor mungkin harus bergantung pada manajemen untuk mengidentifikasi semua pihak terkait. Auditor juga harus skeptis ketika menilai alasan bisnis di balik transaksi-transaksi pihak terkait. Yang keempat, pertimbangan undang-undang dan peraturan. Auditor harus waspada di sepanjang audit untuk indikasi-indikasi adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Yang terkait dengan definisi auditing yang kelima adalah tingkat hubungan antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan. Untuk melakukan audit haruslah ada informasi dalam format yang dapat diverifikasi dan standar atau kriteria tertentu, sehingga auditor dapat mengevaluasi informasi. Segala sesuatu yang berlangsung selama audit mempunyai satu tujuan utama, perumusan pendapat atau opini oleh auditor terhadap asersi-asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi yang sudah diaudit. Pendapat auditor bakal menentukan sejauh mana asersi tersebut sesuai atau cocok dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Meskipun tersedia berbagai macam kriteria untuk mengukur tingkat atau taraf kesesuaian tersebut, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang biasanya dipakai untuk penyusunan laporan keuangan. Yang terkait dengan definisi auditing yang keenam adalah pengkomunikasian hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Auditor perlu mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pemakai yang berkepentingan. Proses komunikasi ini disebut atestasi, attestation, dan mekanismenya adalah laporan auditor. Dari perspektif yang lebih luas, auditing merupakan jasa atestasi atau jasa pengesahan, jasa pengabsahan. Ragam komunikasi berbeda-beda menurut jenis dan tujuan audit. Dalam hal audit laporan keuangan, auditor mengkomunikasikan temuannya dalam jenis laporan yang sangat khusus. Adapun untuk jenis audit lainnya, misalnya audit kepatuhan dan audit operasional, isi dan format laporan akan berbeda sejalan dengan situasinya. Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan auditor antara lain bankir, kreditor, pemegang saham, pemilik usaha, serta badan pemerintah atau badan pengatur regulatori. Gambar 1.1 memperagakan secara grafis tinjauan ringkas fungsi audit untuk audit laporan keuangan. Auditor mengimpun bukti mengenai transaksi bisnis yang sudah terjadi, yakni berupa aktivitas dan peristiwa ekonomi industris, dan tentang manajemen yang merupakan penyusun laporan keuangan. Dari manajemen, bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dapat berupa kontrak project, kontrak pengadaan bahan baku, notulen rapat dewan direksi, sedangkan bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dari transaksi bisnis dapat berupa jurnal, surat permintaan bahan baku, surat persetujuan kredit, maupun faktur penjualan. Auditor memakai bukti tadi untuk membandingkan asersi yang tertera dalam laporan keuangan dengan kriteria yang dipilih oleh pemakai. Laporan auditor mengkomunikasikan kepada pemakai mengenai tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria. Audit kepatuhan maupun audit operasional mengikuti proses yang serupa dengan membandingkan bukti terhadap kriteria dan memberikan sebuah laporan perihal kesesuaian tadi. Laporan yang diterbitkan oleh auditor, yakni berupa laporan auditor, diserahkan kepada pemakai laporan keuangan. Auditing dan metode penyelidikan ilmiah. Sebuah audit laporan keuangan merupakan sebuah proses sistematis yang bermula dari sebuah permohonan klien untuk sebuah jasa audit dan berakhir pada sebuah atestasi. Dalam sains, sebuah proses sistematis serupa berlangsung manakala seorang ilmuwan berhadapan dengan sebuah masalah riset yang harus dipecahkannya. Proses ini disebut metode penyelidikan ilmiah. Tentu saja ada perbedaan antara aktivitas-aktivitas auditor dengan ilmuwan. Sungguh pun demikian, ada banyak kesamaan.
yang mengindikasikan bahwa auditor dapat belajar banyak tentang metode audit dari metode investigasi seorang ilmuwan. Ilustrasi berikut memperagakan bahwa auditing tidak lebih dari sebuah aplikasi khusus dari metode penyelidikan ilmiah. Pada sisi kiri kita lihat beberapa tahapan dari metode penyelidikan ilmiah, sedangkan pada sisi kanan kita lihat aplikasi tahapan-tahapan metode penyelidikan ilmiah dalam audit independen. Tahapan pertama kita lihat mengamati dan mengenali sebuah masalah. Sedangkan aplikasinya dalam audit independen adalah klien meminta sebuah pendapat tentang apakah laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2000X8 misalnya menyajikan secara wajar neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada tahapan kedua dari metode penyelidikan ilmiah, rumuskan hipotesis menyeluruh dan terpadu atau komposit. Sedangkan aplikasinya dalam audit independen, dalam hipotesis menyeluruh, frasa dalam laporan auditor adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar. Sedangkan untuk hipotesis terpadu, frasanya adalah masing-masing akun, laporan keuangan dan pengungkapan lainnya disajikan secara wajar. Tahapan ketiga dalam metode penyelidikan ilmiah mengumpulkan bukti terverifikasi yang relevan untuk menguji hipotesis. Sedangkan aplikasinya dalam audit independen memilih prosedur audit yang tepat dan mengumpulkan bahan bukti kompeten yang memadai untuk menguji masing-masing hipotesis terpadu. Sedangkan dalam tahap metode penyelidikan ilmiah mengevaluasi bukti dan membuat kesimpulan, aplikasinya dalam audit independen adalah mengevaluasi bahan bukti guna menetapkan apakah hipotesis terpadu dan hipotesis menyeluruh dikuatkan, disangkal, atau tidak konklusif. Sumber permintaan terhadap auditing. Pelaporan keuangan dan akuntansi yang andal membantu masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Tujuan utamanya adalah pendistribusian sumber daya modal yang terbatas ke sektor produksi barang dan jasa yang permintaannya besar. Sumber daya ekonomi tertarik pada industri, kawasan geografis, dan entitas organisasional yang parameter finansialnya mengindikasikan kesanggupan dalam memakai sumber daya ekonomi tersebut secara paling baik. Di lain pihak, akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai akan menyembunyikan serta menyuburkan keborosan dan inefisiensi, sehingga menghambat alokasi efisien terhadap sumber daya ekonomi. Kontribusi auditor independen adalah membubuhkan kredibilitas terhadap informasi. Dalam hal ini, kredibilitas berarti bahwa informasi dapat dipercaya sehingga bisa diandalkan oleh pihak luar seperti para pemegang saham, kreditor, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Sumber permintaan terhadap jasa auditing meliputi 1. Kompleksitas, yang kedua jarak, yang ketiga teori agensi atau teori keagenan, berikutnya teori informasi, lalu bias dan motif penyedia informasi, selanjutnya seleksi merugikan, penunjukan sinyal, pembuatan kontrak,
kepastian, dan terakhir produk sampingan. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang pertama, kompleksitas. Volume aktivitas ekonomik di dalam perusahaan dan entitas lainnya, serta kompleksitas pertukaran ekonomik acap kali merumitkan pencatatan transaksi dan alokasi biaya atau beban. Keputusan pelik seputar perlakuan akuntansi dan pengungkapan memerlukan jasa akuntan profesional. Contoh, perlakuan akuntansi yang benar terhadap akuisisi sebuah perusahaan oleh perusahaan lain merupakan permasalahan akuntansi yang penting dan relatif sukar. Banyak orang yang berminat dalam penggunaan informasi keuangan biasanya tidak akrab dengan kompleksitas standar akuntansi atau teknik pengumpulan dan pengevaluasian bukti. Oleh karenanya, mereka membutuhkan jasa auditor independen untuk mengatestasi bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang kedua adalah jarak. Jarak fisik dan sempitnya waktu sering menghalangi pemakai informasi dalam memeriksa dan menguji data yang menjadi basis informasi keuangan. Di tengah lingkungan bisnis dewasa ini, para pengambil keputusan sering dipisahkan jarak yang jauh dari organisasi. Contoh, para pemegang saham perusahaan raksasa seperti Google dan Huawei barangkali tidak pernah menginjakkan kaki di kantor pusat perusahaan ataupun fasilitasnya. Dalam keadaan seperti ini, para pengambil keputusan tidak memiliki pengetahuan langsung atau pengetahuan dari tangan pertama mengenai organisasi dan aktivitas-aktivitasnya serta sangat berjarak dari catatan akuntansi perusahaan. Jarak meningkatkan kemungkinan salah saji yang disengaja maupun tidak disengaja dan memperbesar kebutuhan akan adanya pihak independen untuk memeriksa catatan keuangan. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang ketiga adalah teori agensi. Teori agensi atau agensi teori merujuk kepada fungsi pertanggungjawaban dari penanganan sumber daya pihak lain atas nama mereka. Hubungan keagenan muncul ketika satu atau beberapa prinsipal, contoh seorang pemilik usaha atau para pemegang saham, menggunakan orang atau pihak lain sebagai agen mereka untuk melakukan jasa atas nama mereka. Seorang karyawan merupakan seorang agen bagi seorang majikan, sebagaimana para manajer adalah agen-agen bagi para pemegang saham. Pelaksanaan jasa agensi ini menimbulkan delegasi otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Pendelegasian tanggung jawab oleh prinsipal dan pembagian kerja yang dihasilkannya sangatlah membantu dalam mempromosikan perekonomian yang efisien dan produktif. Namun demikian, pendelegasian semacam itu juga berarti bahwa prinsipal perlu menaruh kepercayaan kepada agen untuk bertindak demi kepentingan utama para prinsipal. Motif agen dan asimetri informasi. Agen cenderung memiliki motif yang berbeda dengan prinsipal. Mereka mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti imbalan keuangan, peluang pasar tenaga kerja, dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang secara tidak langsung relevan dengan para prinsipal. Hal demikian dapat menimbulkan suatu kecenderungan bagi agen untuk lebih optimis tentang kinerja ekonomi sebuah entitas
atau kinerja mereka di bawah kontrak daripada yang diindikasikan oleh kenyataan sesungguhnya. Agen juga bisa saja lebih menghindari risiko ketimbang prinsipal. Akibat kepentingan-kepentingan yang berbeda ini, agen mungkin memiliki insentif untuk membiaskan arus informasi kepada pihak luar. Hubungan keagenan antara seorang pemilik dan manajer menimbulkan sebuah benturan kepentingan alami karena asimetri informasi yang ada antara manajer dan pemilik yang tidak berada di tempat dalam mengelola usaha. Asimetri informasi bermakna bahwa manajer pada umumnya memiliki lebih banyak informasi tentang posisi keuangan dan hasil usaha sesungguhnya daripada entitas bisnis ketimbang pemilik bisnis yang tidak terlihat di tempat atau tidak terlibat di tempat. Sekiranya kedua belah pihak berupaya memaksimalkan kepentingan mereka masing-masing, maka ada kemungkinan bahwa manajer tidak akan bertindak demi kepentingan terbaik pemilik atau pemegang saham. Contoh, manajer barangkali mengeluarkan dana entitas bisnis guna menyediakan tunjangan-tunjangan pribadi berlebihan atau memanipulasi laba usaha supaya memperoleh bonus yang lebih besar. Dalam hubungan prinsipal agen apapun, prinsipal akan memanfaatkan semua informasi yang tersedia untuk memprediksi tindakan-tindakan agen. Mekanisme penyelaras kepentingan dan peran audit. Perbedaan motivasi dan asimetri informasi menimbulkan kekhawatiran tentang keandalan informasi yang berdampak pada tingkat kepercayaan prinsipal terhadap agen mereka. Ada berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mencoba menyelaraskan kepentingan para agen dengan prinsipal dan untuk memungkinkan prinsipal mengukur dan mengendalikan perilaku agen dan memperkuat kepercayaan terhadap agen. Paket remunerasi dan insentif untuk agen dapat memberikan mekanisme yang efektif. Biasanya, semakin sedikit kepercayaan terhadap agen, semakin besar kemungkinan bahwa prinsipal akan memilih langkah-langkah kinerja yang terkait dengan bayaran dan insentif yang akan menyelaraskan berbagai kepentingan. Dalam skenario seperti itu, gaji pokok mungkin ditetapkan pada tingkat yang relatif rendah. Tetapi ini akan sejalan seiring dengan paket tunjangan lain yang mungkin meliputi bonus dan opsi saham. Sungguh pun demikian, mekanisme seperti itu menimbulkan potensi masalah agensi yang terkait dengan pengukuran kinerja. Teori ekonomi dari ekspektasi rasional memformalkan gagasan bahwa orang-orang belajar dari pengalaman dan kesalahan masa lalu, sehingga tidak dapat dikelabui berulang-ulang. Diasumsikan pula bahwa pasar akan menganalisis semua informasi yang tersedia baginya dan membuat sebuah ekspektasi rasional dari nilai-nilai. Hal ini mengindikasikan bahwa sekiranya sebuah perusahaan menyebarkan laporan-laporan yang menyesatkan, maka pemakai laporan itu akan tersesatkan sekali saja. Namun selanjutnya tidak akan mau lagi menerima informasi apapun yang disodorkan oleh perusahaan tadi. Auditing berperan penting dalam hubungan prinsipal agen. Kenyataan bahwa audit dilakukan akan mendorong agen untuk bersikap jujur dan audit memberikan informasi objektif dan tidak bias kepada prinsipal. Dengan demikian, hubungan keagenan dapat disikapi sebagai kekuatan-kekuatan kompetitif untuk mempertahankan mutu tinggi dalam standar-standar profesional karena agen-agen peduli seputar penghindaran proteksi harga eksesif yang kemungkinan mencuat manakala risiko informasi terlalu tinggi. Gambar 1.2 memperagakan hubungan keagenan.
Dari gambar ini dapat kita lihat ada agen, ada prinsipal, ada auditor. Agen dapat berupa manajer maupun direksi perusahaan. Agen bertindak sesuai dengan kontrak, yakni menyediakan sebuah dukungan bagi kepentingan para pemegang saham, merupakan prinsipal. Di sisi lain, auditor bertindak dengan memverifikasi kesesuaian informasi keuangan dalam laporan dengan kontrak. Dari sini auditor menerbitkan laporan auditor yang diserahkan kepada prinsipal, yakni para pemegang saham. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang keempat adalah teori informasi. Semua perusahaan mengambil banyak keputusan setiap harinya. Keputusan-keputusan untuk membeli dan menjual barang-barang dan jasa, melakukan merger, mengadakan perjanjian bagi hasil, atau membeli atau menjual investasi sangatlah tergantung pada kualitas informasi yang bermanfaat. Untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang-peluang lain yang ada dalam perekonomian kompetitif dewasa ini, para pengambil keputusan seperti eksekutif puncak bisnis menuntut informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. Demikian pula, para investor dan kreditor menghendaki informasi bermutu tinggi untuk mengambil keputusan-keputusan finansial yang sehat. Di samping akumulasi penghematan biaya yang terkait dengan keagenan, audit juga menyediakan informasi. Peran informasi dalam masyarakat sangatlah terbukti. Informasi menjadi inti dari pengambilan keputusan dan upaya-upaya terus-menerus dikerahkan untuk melahirkan kualitas informasi. Atribut informasi mencakup gangguan, bias, dan ketajaman. Gangguan atau noise adalah sebuah kesalahan dalam pengukuran. Bias atau bias adalah salah saji satu sisi, yakni lebih saji atau kurang saji. Dan ketajaman adalah tingkat pengukuran substansi informasi relevan dengan subjek melalui sebuah cara yang dapat dianalisis dan dibandingkan. Sifat proses audit adalah kondusif untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan atau gangguan dalam angka-angka laporan keuangan. Objektivitas seorang auditor independen dapat diharapkan menghilangkan optimisme alami atau bias yang dapat ditimbulkan oleh eksposur tidak terpantau yang dilakukan oleh para manajer. Ketajaman atau muatan informasi dari pengungkapan keuangan dapat ditingkatkan oleh auditing yang menggunakan standar-standar dan menilai konsistensi dalam pengukuran kinerja. Praktik kerja auditor yang mengadakan pengujian untuk memastikan bahwa laporan keuangan seorang klien menyajikan secara wajar dalam kerangka prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan sebuah cara peningkatan muatan informasi dari laporan keuangan tahunan. Terlepas dari manfaat informasi semacam itu, teori keekonomian informasi mengidentifikasi hambatan-hambatan tertentu terhadap produksi informasi yang dapat dialihkan kepada permintaan akan auditing. Sebuah barang kepentingan umum, barang utilitas, disebut ada manakala konsumsi seseorang terhadap sebuah barang tidak mengurangi konsumsi orang lain. Dalam ilmu ekonomi, contoh barang kepentingan umum adalah pertahanan nasional. Demikian pula, laporan keuangan auditan memiliki karakteristik barang kepentingan umum. Seseorang yang menggunakan informasi keuangan auditan
untuk mengkonstruksi dan menyeimbangkan kembali sebuah portofolio investasi tidaklah mengurangi nilai informasi yang sama bagi pemakai-pemakai lainnya untuk membuat dan menyeimbangkan ulang portofolio investasi mereka. Argumen barang kepentingan umum adalah bahwa tidak ada pemakai informasi keuangan yang boleh disisihkan dari akses terhadap laporan-laporan semacam itu begitu laporan keuangan auditan telah diterbitkan. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang kelima adalah bias dan motif penyedia informasi. Sekiranya informasi diberikan oleh seseorang yang tujuannya tidak konsisten dengan tujuan pengambilan keputusan atau pemakai informasi, informasi yang disajikan dapat saja menjadi bias dengan lebih menguntungkan si pemasok informasi. Informasi yang berasal dari sebuah sumber yang mempunyai sebuah kepentingan khusus di dalamnya dapat dengan sengaja maupun tidak disengaja merefleksikan bias dan motif si penyedia informasi. Sebuah benturan kepentingan potensial mencuat manakala tujuan penyedia informasi tidak konsisten dengan tujuan pemakai informasi. Penyedia informasi keuangan dapat tertutupi benturan kepentingan yang sengaja maupun tidak disengaja dengan pemakai informasi. Contoh, seandainya manajemen perusahaan pada dasarnya bersikap terlalu optimistis terhadap masa depan perusahaan ketimbang pemegang saham, maka hal itu dapat menyebabkan informasi keuangan yang bias dalam hal seperti kolektibilitas piutang usaha. Sedangkan di sisi lain, para pemegang saham menghendaki laporan keuangan yang seakurat mungkin menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan yang sesungguhnya. Bias dan potensi benturan kepentingan tadi menimbulkan adanya permintaan terhadap pihak independen untuk memberi kredibilitas kepada informasi keuangan entitas melalui pengauditan terhadap laporan keuangan. Selaku pakar dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, auditor independen mengangkat mutu pelaporan keuangan. Gambar 1.3 memaparkan peran auditor independen atau kantor akuntan publik dalam membubuhkan mutu ke dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Dari gambar 1.3 ini dapat kita lihat di sisi atas ada akuntansi, di sisi bawah ada auditor independen atau kantor akuntan publik. Bagian akuntansi melakukan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan pihak auditor independen melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang disusun dari bagian akuntansi perusahaan. Nah, dari sini muncul laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh auditor. Dengan menerbitkan laporan keuangan auditan, auditor independen mengangkat mutu laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi perusahaan. Laporan keuangan auditan oleh auditor inilah yang kemudian diserahkan kepada kalangan pemakai laporan keuangan. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang keenam, seleksi merugikan. Barangkali alasan yang paling sering disampaikan adalah fenomena seleksi merugikan. Teori ekonomi ini menguraikan mengapa mobil-mobil bekas dapat dijual lebih murah daripada mobil baru. Sebagian besar pembeli mobil menganggap bahwa mobil-mobil memasuki pasar mobil bekas karena mobil-mobil itu menimbulkan masalah bagi para pemiliknya sekarang, yang memaksa harga mobil bekas merosot.
Apabila seseorang memiliki sebuah mobil bekas yang bagus kondisinya, orang bersangkutan kecil kemungkinannya tergoda untuk menjualnya karena harga rata-rata yang rendah di pasar mobil bekas. Oleh karena itu, seleksi merugikan berlangsung di pasar mobil bekas. Untuk membalik fenomena ini, haruslah mungkin bagi penjual mobil bekas bermutu tinggi untuk menunjukkan bahwa mobilnya berbeda dari mobil-mobil bekas bermutu rendah pada umumnya yang dipercayai mendominasi pasar. Ilustrasi mobil bekas ini dapat dengan mudah diparalelkan ke bursa saham. Ketimbang melihat saham-saham mereka menderita rata-rata deflasi harga saham, perusahaan pada umumnya memiliki insentif untuk memasok informasi yang andal. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang ketujuh, penunjukan sinyal. Teori penunjukan sinyal, signaling theory, menguraikan bagaimana asimetri informasi antara pembeli dan penjual dapat diseimbangkan seputar mutu barang yang dijual. Penunjukan sinyal meliputi penerbitan laporan keuangan auditan dan merupakan sebuah cara untuk meningkatkan informasi pembeli, yaitu membuat informasi yang dipunyai oleh para pembeli kurang asimetris dibandingkan dengan yang diketahui oleh para penjual. Oleh karena itu, penunjukan sinyal adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan bermutu tinggi untuk menghindari dampak sebuah seleksi merugikan. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang ke-8 adalah pembuatan kontrak. Apabila sinyal-sinyal informasi tidak dihasilkan, keseluruhan volume bisnis dapat diprediksi akan menurun secara geometris. Teori kontrak mensyaratkan bahwa jasa yang dikontrak diuraikan dengan sebuah cara yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat mengamati apakah kontrak-kontrak sudah dipenuhi atau tidak. Peran laporan keuangan auditan dalam memfasilitasi syarat-syarat kontraktual dengan para kreditor dan para karyawan adalah jelas dari banyak perjanjian obligasi dan rencana kompensasi manajemen yang bertumpu pada angka-angka keuangan auditan. Terlepas dari kemampuan prinsipal untuk perlindungan harga terhadap tindakan-tindakan divergen seorang agen, fenomena niat jahat atau moral hazard mengindikasikan bahwa pemantauan tertentu masih diperlukan. Fenomena ini biasanya diterapkan terhadap industri asuransi. Ketakutan bahwa manajer dari sebuah perusahaan diasuransikan akan mengerahkan lebih sedikit upaya atau dana atas pencegahan keamanan hanya karena dia memiliki asuransi. Kecuali manajer memiliki insentif untuk mengambil tindakan pencegahan dan pengasuransi memiliki beberapa instrumen untuk memantau pencegahan yang diambil, mereka tidak dapat menuntaskan kontrak yang disepakati bersama. Dengan demikian, premi asuransi yang lebih tinggi dikenakan kepada tipe-tipe konstruksi yang lebih rentan terhadap kebakaran, dan premi asuransi yang lebih rendah ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang memasang alarm-alarm kebakaran atau pencurian. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang ke-9 adalah jaminan atau keyakinan. Di luar implikasi keagenan dan teori informasi untuk permintaan akan audit, sebuah hipotesis jaminan memiliki kekuatan deskriptif. Gagasan terkait pertama adalah keandalan pakar. Seandainya terjadi tuntutan hukum atau litigasi,
para kreditor, pemegang saham, atau pihak ketiga lainnya mampu menerapkan pertahanan keandalan pakar sehingga menggeser kewajiban kepada auditor. Pengandalan pakar atau expert reliance bermakna bahwa pihak-pihak mengklaim telah bergantung atau mengandalkan kepada pakar. Dalam hal ini, kantor akuntan publik atau auditor independen. Auditor acap kali menjadi sebuah sasaran menggoda dalam kasus semacam itu karena persepsi bahwa kantor-kantor akuntan publik memiliki banyak uang untuk para pengklaim, termasuk pertanggungan asuransi kewajiban profesional yang besar. Namun sebagian besar aspek intrik dari hipotesis ini menekankan jaminan politis yang diberikan oleh proses audit. Sumber permintaan terhadap jasa auditing yang ke-10 adalah produk sampingan. Sumber terakhir dari permintaan akan audit berasal dari atribut-atribut audit itu sendiri, yang kadangkala disebut sebagai produk sampingan. Audit meningkatkan kendali, acap kali mengurangi biaya-biaya dari jasa-jasa komplementer, seperti pekerjaan perpajakan atau penyerahan laporan-laporan regulatori, dan meningkatkan keandalan angka-angka finansial. Produk sampingan dari audit adalah kemampuan untuk mematuhi regulasi yang mewajibkan audit semacam itu. Gambar berikut memperagakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan risiko audit. Yang pertama kita lihat dari sisi teori ekonomi. Dampaknya terhadap pembentukan permintaan akan audit, pengaruhnya terhadap pembatasan permintaan akan audit, dan dampaknya terhadap pemunculan risiko bagi auditor. Dari teori ekonomi, yang pertama adalah risiko moral hazard, atau niat jahat. Yang kedua, asimetri informasi. Ini biasanya asimetri informasi antara prinsipal dan agensi atau agen. Ketiga, penunjukan sinyal. Yang keempat, keyakinan atau kepastian, assurance. Berikutnya, seleksi merugikan. Selanjutnya adalah efisiensi kontrak. Dampak teori ekonomi ini terhadap pembentukan permintaan akan audit adalah yang pertama, benturan kepentingan antara prinsipal, pemegang saham, dan agensi, manajer, atau direksi. Yang kedua, jarak yang jauh. Yang ketiga, kompleksitas pelaporan. Yang keempat, signifikansi konsekuensi sosial sekiranya laporan keuangan tidak andal. Dampaknya bagaimana? Selanjutnya, manfaat ekonomik bagi manajer dan pemakai laporan keuangan. Kemudian, ketentuan regulasi, apakah ada keharusan atau tidak untuk auditing. Yang terakhir adalah praktik bisnis lazim tanpa regulasi. Dampaknya terhadap pembatasan permintaan terhadap akan audit adalah yang pertama, biaya marginal versus pendapatan marginal dari keandalan laporan keuangan. Yang kedua,
audit tidak wajib bagi semua entitas bisnis. Kemudian, keterlibatan pemakai dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya, penerimaan risiko pemakai dari alat pemantauan lainnya, selain audit tentunya. Yang terakhir, persepsi efektivitas dari auditor eksternal. Semakin auditor eksternalnya efektif, maka permintaannya akan semakin tinggi. Sedangkan dampaknya terhadap pemunculan risiko bagi auditor adalah konflik kepentingan, pendapat bukanlah suatu kepastian mutlak, kerumitan standar-standar pelaporan. Hal ini biasanya berhubungan dengan standar-standar auditing yang berlaku umum. Selanjutnya, masyarakat yang gemar menggugat. Semakin masyarakat gemar menggugat, maka semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh auditor. Kemudian, konsep pengadilan tentang jaminan sosial dan kepentingan umum. Miskonsepsi oleh masyarakat perihal fungsi-fungsi auditor independen. Selanjutnya, dampak biaya manfaat laba dari ukuran pasar audit. Dan yang terakhir adalah perubahan ekspektasi masyarakat terhadap fungsi audit.